Ya kan? Bapak sekarang bikinlah rumah tahfiz, bikinlah pantian asuhan. Tiru Ustaz kita Ustaz Samad itu. Uang yang didapatkannya dibangunkan untuk pesantren. Ya kan? Kita yang kaya-kaya lakukanlah itu, Pak. Ini investasi akhirat. Berarti kalau kita begitu, sebahagian harta kita sudah dibawa mati. Memang Allah cuma sebahagian memerintahkan, bukan semuanya. Wa mimma razaqnahum. Kalau sadonya lo biaya, Pak. Dan Allah nyuruh sebagian. Berarti harta kita sudah terbawa mati. Kalau Pak membuat rumah kos ke rumah kos juga, ya kan? Nah, itu Pak Pasewan, alistri mahasiswa kalau membayi, ya kan? Itu tengkulak awak namanya. Lihat dengar Pak tuh. Wa ba'atsan nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin, dan diutusnya untuk kita rasul memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq, dan dia turunkan untuk menjadi referensi bagi Rasul Al-Quran, kitab yang hak. Untuk apa? Liyursyidun nasa ila sabilil huda, untuk menuntun manusia ke jalan yang benar dan jalan yang lurus, agar manusia itu tidak gampang dibodohi. Asyhadu an la ilaha illallah, kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kita juga sesungguhnya bersaksi tidak ada nabi, bahwa nabi itu adalah Rasulullah, Nabi Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allah dan kita semua hendaknya mengikuti untuk bersalawat kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, dan juga kepada seluruh keluarganya dan para sahabatnya. Dan kita yang mengikuti itu semuanya akan meraih kemenangan di hari kiamat. Wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Kaum muslimin, ini adalah pembukaan khutbah dari khatib di hari Jumat dan sebagai rukun. Itu jarang diterjemahkan. Sehingga sebagian kita yang tidak dari pesantren, apa artinya ini? Di sini bahwa jelas bagi kita, makhluk terbaik itu manusia. Jadi yang dipercaya mengelola bumi ini semenjak kakek kita Nabi Adam hanya manusia. Iya kan? Dan manusia itu adalah takwim. Akar katanya qawwama yuqawwamu takwim. Dalam ilmu bahasa Arab itu disebut masdar. Apanya yang baik? Lahir batin, jasmani dan rohani. Ibu-ibu boleh bandingkan, nanti lihat, iya kan, wajah ibu di kaca atau bandingan juga gajah. Mana rencana? Pasti ibu yang cantik. Dan kemudian secara rohani kita dikasih nafsu dan dikasih akal. Malaikat bapak-bapak tidak ada nafsunya. Jadi kalau malaikat itu disuruh oleh Allah memikul aras semenjak dia diciptakan,
sampai nanti dia tidak akan merasa letih. Karena nafsunya nggak ada. Tidak ada nafsu untuk makan, tidak ada nafsu untuk menikah, tidak ada nafsu untuk memiliki rumah. Dan malah ada malaikat itu yang diciptakan oleh Allah mencabut nyawa saja. Tidak ada dia. Oh membanambo ya Allah layuh nambo. Minum teh talu ambo cut yo. Baru bambo pai dari Pekanbaru ko mambi angok orang ke Amerika aja. Tidak ada. Iya kan? Jadi malaikat itu ketika manusia belum ada, bumi ini tidak berubah, Pak. Tidak ada kemajuan. Nah, kapan bumi ini berkembang pesat dengan baik, segalanya ada, sampai teknologi maju seperti sekarang ini, semenjak manusia hidup di muka bumi ini. Maka Allah menyebutkan kepada iblis, inni ja'ilum fil ardi khalifah. Jadi kita bersyukur kepada Allah, mengingat dia, mengulang syahadat kembali. Berselawat kepada Nabi, kita baca Allahumma salli ala Muhammad, kemudian kita doakan beliau, walaupun beliau sudah dijamin masuk surga. Karena doa Nabi itu akan kembali kepada kita. Bapak Ibu, kalau mau minum, kan diisi gelas dengan air. Nabi itu perumpamaannya seperti air yang telah diisi penuh. Sehingga air itu setara dengan tepi gelas. Dengan bibir gelas di atas. Kita isi juga dengan salawat. Kita baca doa untuk beliau. Gelas yang telah penuh itu diisi. Bagaimana dia? Melimpah. Limpahan air itu kemana? Ke bawah. Yang di bawah itu siapa? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Wa malaikatahu. Jamak itu mufrad. Jamak mufrad. Jamak. Jadi seluruh malaikat Allah. Kita tidak tahu berapa banyak malaikat. Yang jelas dia banyak dari kita. Jadi Bapak kalau berinfak untuk Masjid Al-Huda ini, tidak dicatat di pengurus jam memberungui-berungui. 5 juta, tidak nyusuri ini Bapak sedekah. Iya kan? Malaikat sudah menuliskan. Malaikat itu, malaikat tukang tulis pahala itu dengan dosa Pak. Itu banyaknya 14 miliar. Andaikan memang benar penduduk dunia sekarang 7 miliar, kali 2. 14 miliar malaikat itu banyaknya yang akan mencatat amal kita. Di kalau ndaknya tulis di pengurus, jangan awak pasang kau buruk, kalau lainnya lapi lebih tinggi. Adanya tulis. Malaikat sudah mencatat. Tinggal itu niat Bapak berinfak itu apa? Kalau ikhlas pasti dicatat. Itu saja. Jadi sangat baik kejadian kita manusia ini. Dan diberi kita akal, diberi nafsu. Nafsu ini untuk apa? Untuk berkeinginan melakukan yang lebih baik daripada yang lalu. Jadi nafsu itu kami itu Pak. Jolongnya Zeppelin membuat kapal tabang dulu Pak. Kecil ayah ambo, nyolah mencalik di tabiang kecilnya dulu. Patabang nan mulai dibuat dek Zeppelin tu, hanya kan naik tu itu. Itu lo. Lama tu je. Sudah tu baru itu. Kemudian timbul lagi ilmu. Karena keinginan manusia lebih baik dari yang biasa, maka pesawat seperti yang sekarang. Ya kan? Malah sekarang sudah siap pula tapi belum diluncurkan. Kalau pesawat itu kecelakaan, ada balok di dalam, kemudian balok itu akan selamat. Penumpangnya tidak akan apa-apa. Ya kan? Ini Bapak-bapak. Itu hanya ada bagi manusia, malaikat tidak ada. Malaikat lihat terangan boy apa? Manusia saja. Kalau ada apa bermerek Oppo atau kerja sama orang pekumbu Korea.
Apa? Ya kan? Ini. Jadi manusia ini selalu dinamis. Bahasa piamannya yang dibuat manusia itu the best of the best. Jadi karena kita manusia ini, bapak-bapak, dijadikan sebaik-baik kejadian lahir batin, makanya kita dituntun dengan Rasul yang membawa kitab. Karena bisa-bisa manusia yang takwim itu jatuh kepada derajat asfala safilin. Summa radadnahu asfala safilin. Yang keluar dari koridor peraturan Allah, bagaimanapun takwimnya, dia akan jatuh kepada derajat asfala safilin. Itu sudah jadi bahasa Indonesia. Apa itu? Aspal. Aspal itu di mana letaknya? Di bawah telapak sepatu. Dia kena mau tengkelek dan buat orang parit betul itu ah. Nyo pijak je aspal kan. Tengkelek kayu, buat orang kip betul. Bangke atau di bawahnya aja aspal. Manusia bisa rendah seperti itu. Ya kan? Jatuh galang puyuhnya, turun narago dirinya, hilang reputasinya. Kalau dia tidak bertahan di posisi takwim. Untuk bertahan di posisi takwim itu pedomannya Al-Quran. Al-Quran itu tidak usah dikeragui, Pak. Karena di dalam surat nomor 2, ayat 2, sudah diberikan oleh Allah penegasan agar kita yakin. Alif Lam Mim. Itu ayat 1, itu surat nomor 2. Ayat 2-nya apa? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini jangan kamu keragui, wahai manusia. Dia ini hidayah, petunjuk untuk orang yang bertakwa. Ya kan? Jadi jangan diragukan Al-Quran. Kalau buku-buku lain, Pak, walaupun orang terkenal mengarangnya, tetap ada di halamannya itu, ya kan? Sepatah kata. Di belakangnya sepatah kata itu mereka minta mohon koreksi dan kritik. Di belakangnya bahan bacaan buku-buku siapa yang dibaca. Iya kan? Nah. Kalau kita lihat lo cerita Minang mage Manandin, Pak, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan ceritanya. Tidak bukan orang Minang, Pak. Semuanya orang Minang. Iya kan? Tidak bisa. Sawah orang nanambo bandan, sawah ambo bertanah liek, kabah orang nanambo kaban, matu ambo ndak meliek. Kan? Ada orang dibaca cerita tu. Ya kan? Ada orang Riau kok Pak mengarang cerita giriang-giriang perak dan tikam samurai. Itu beliau Makmur Hendrik. Ketika itu saya mulai bekerja di Semen Padang, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat. Kemudian cerita itu bersambung di koran Haluan dan koran Singgalang. Jadi masalah menyusun cerita ini, Pak Makmur Hendrik ini bapak-bapak sangat mumpuni. Cerita itu disesuaikannya, ya kan, dengan penjajahan. Seakan-akan lakon yang dikarang itu asik kita membaca dulu Pak ketika muda. Sampai sekarang masih saya ingat. Ya kan? Ada enggak apa-apa nan di bawah gunung umpamanya di Pekumbu. Judi. Pak, kalau basilek itu otot, kalau judi otak aja. Ya kan? Enggak namo aja beraja basilek. Melihat ayah ibunya dun sanaknya diperkosa di Jepang, kemudian dibabat dengan samurai, baru si bungsu ini bapak-bapak kaunsan sadar para lu bela diri. Nyo ambil samurai nanta tambang di dado ayahnya tu, nyo pai ke Gunung Sago latihan dengan alam. Dengan langkah-langkah yang tidak ada bagi seorang samurai. Bak katanya saya. Kan? Nah. Tapi dia sangat lihai, Pak. Ilaka Jepang nyonya pandai itu. Iko yo kabacaka paja aku go baaj. Jepang lah itu Pak. Hai. Ya kan kamanabe le, nyaman tangannya lurus ke bawah. Melemas tangannya. Tapi begitu samurai Jepang berkelebat,
ndak nampak semurai suwensu ke tu. Ya kan? Lah putih se baju Jepang tu buahnya sadon. Tapi kulitnya ndak kanai. Iko orang pilih ke Jepang. Ya kan? Itu Makmur Hendrik yang mengarang cerita itu. Asik Pak membacanya. Namun itu bukan hidayah. Cuma hiburan. Tapi kalau Al-Quran ini dibaca, dia obat, dia hidayah, dan dia hiburan. Kalau Bapak ingin membaca cerita yang berkaitan dengan cinta, bacalah surat Yusuf. Jadi kalau ada lu nak dapat pacar, cocok lah macam surat Yusuf. Gak sagudang boleh dapat pacar sudah. Baca surat Yusuf. Yang pergi ke dukun. Pergi ke dukun lun, sikalulun basi, masuk cerobong kereta api. Nangicik dukun. Angui lah badannya. Bacalah Al-Quran. Dia adalah kitab yang memberikan hidayah dan obat bagi orang yang sakit. Lalu po sembo Pak, nanambo hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Huda Tobek Godang, atau ada orang menyebut siko Panam, ya kan? Jadi kota kembar nampak. Panama di Amerika, Panam juga. Ya kan? Alhamdulillah. Ya kan? Panam. Mudah-mudahan pesat maju seperti Panama itu. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Bapak tokoh-tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, Bapak Babinsa, petugas-petugas keamanan, anak-anak ambo, kemenakan ambo yang masih dinas menjadi pegawai, ya kan? Itu alhamdulillah, lengkapilah diri kita dengan kejujuran, dengan menjalankan tugas yang benar. Jangan ada yang berurusan dengan KPK nanti setelah pensiun. Tirulah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu masuk penjara dulu karena fitnahan. Tapi setelah masuk penjara dia jadi raja. Kalau Yusuf nang kini jadi raja lo, sudah masuk penjara. Jangan terjadi itu. Saya doakan anak kemenakan saya yang muda-muda ini berhasil dalam karirnya masing-masing. Diberi kesehatan oleh Allah. Di rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Karirnya selalu meningkat. Amin. Kita nem pensiun kau sabar saya Pak. Awak kalau nikmati dulu. Sajak pensiun Pak, ambo langsung bergabung jo PDIP. Pindah jo Ibu Mega tu dah. PDI apa tu? Penurunan daya ingat dan penghasilan. Tapi alhamdulillah sajak viral kau Pak tawalianya. Ya, penambahan daya ingat dan penghasilan. Ya kan? Nyo tambah pensiun ambo de Allah. Indah ado ambo nantak diagi amplop bersih pitih pulang haji. Ya kan? Weh, kau dek mau sajinya kau banyak jamaahnya mungkin gadang lagi. Ya kan? Ini rezeki dari Allah melalui kita sama kita. Jadi jangan khawatir dalam hidup ini. Kalau anakmu tidak sekolah di negeri, ijazahnya tidak ada, bagaimana dia melamar kerja nanti? Yang menggaji kita itu Allah Pak, bukan tempat kerja kita. Ya kan? Banyak orang kaum muslimin, para jemaah tidak bekerja di pegawai, di BUMN, di mana saja, tapi dia diberi rezeki banyak oleh Allah. Karena rezeki itu yang mengatur Allah. Jadi bapak-bapak yang telah umur 57, 58, wah nanti awak memikirkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah kalau dipikir tak kafir dosa awak kata. Ya kan? Tak kafir. Ya kan? Karena apa? Allah itu beda dengan kita. Wala ya'uduhu hifzuhuma
wa huwal aliyul azim. Dia tidak berat mengurus langit dan bumi ini beserta isinya karena dia maha besar dan maha tinggi. Kalau kita kecil. Ya kan? Jadi ambo ndak ada berpikir sejak dulu dah Pak. Bab itu Allah lah mentakdirkan ambo dalam bakarajo ambo lah mubalik yo. Kalau untuk di Padang tahun lepas 3 lah viral Pak. Media sosial. Konon 2 tahun kau baru antara lo orang gaik kau nyorakam ni orang. Iya kan? Kalau Ustaz Samad tu Ustaz modal sabangke yo anak ambo nang paling ngadang. Ilmunya banyak. Aku orang gaik kau masuk lo ke media sosial. Sekolahnya saya tidak sampai dah. Nan disabuin Pak RT tadi itu nama ambo dan sawananya dan itu nan ada dalam kartu penduduk. Rista Wardi. Datuk merajo tungke ame tu gala slogan saja. Di malah ada tungke orang ame. Ini bapak-bapak ibu. Ya kan? Pai mengajinya rampok orang. Nah, amplop dapat seketiknya tungke hilang. Ya. Nah, ada. Nama Boris Tawardi itu. Ada je nyebut di spanduk orang pakai Dr. Andes. Ambo khawatir kok Pak, tapi ambo kan tak mencari kerja di luar. Kalau mencari kerja ke kantor, agaknya tanya orang. Nah, aja za Dr. Andes. Ya kan? Tak ada. Cuma nyebut orang itu kalau dia panduk mau lihat safari dakwah. Dipindah ke Bahasa Minang DRS itu dakwah Raun Sawali. Kini terakhir gue di Pekanbaru, tapi masih di Riau. Besok khutbah Idul Adha. Ini mah di Taluk Kuantan. Jadi dari Siko kok nyojapui orang nyolah ke menjapui besok, ya kan? Nyebau ke Taluk Kuantan. Khutbah hari Kamis. Sudah tu baru pulang atau putar kapal lo mungkin. Sudah tu. Taruh lo ke Sungai Pua. Ada apa orang Sungai Pua? Dah ada nang ke Semalang orang tu le ada pantunnya. Urang sari, orang Sungai Pua, batagak, batu pelano, habis lapik, kasu, lata jua, orang rumah mau siap pula. Dia jadi orang Sungai Pua ni. Tapi mereka itu berjasa untuk negara ini. Ketika perjuangan melawan Belanda tahun 48, orang Sungai Pua lah pandai membuat badie, Pak. Ya kan? Mereka tukang apa basi? Apa nih? Banyak itu bantuannya untuk kemerdekaan Republik Indonesia, terutama di Kabupaten Agam. Jo Sanjato dibuat orang Sungai Pua itulah. Akhirnya Belanda lari dari Bukit Tinggi, tinggal lubangnya saja. Kalau tidak percaya, Pak, baiklah ke sana. Lubang Jepang tu saya tinggal, ada ini seorangnya. Sandalnya ada sih kau tinggal 4. Sandal jepit Jepang. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, salah satu untuk mempertahankan ketakwiman kita itu adalah ada suatu amal yang harus kita kerjakan di bulan Zulhijjah ini. Satu sudah berlalu dan sudah selesai, beliau itu berangkat. Duta-duta bangsa yang menuju tanah suci, namanya ibadah haji. Istimewanya ibadah haji di dalam bulan Zulhijjah ini ada pula ibadah umrah wajib yang disebut haji tamattu. Jadi dua itu. Ada haji tamattu atau umrah, ada kemudian haji yang harus dilaksanakan pertama-tama nanti adalah besok di tanggal 9 Zulhijjah wukuf. Kita doakan seluruh kaum muslimin, mukminin dan mukminat yang berangkat pada tahun ini, tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Kita doakan mendapat haji mabrur. Amin. Selamat beliau berangkat dan selamat beribadah. Tidak ada halangan dan rintangan. Selamat kembali pulang ke tanah air dan mendapat haji mabrur. Amin. Ya. Bapak-bapak nanalun, ya kan, tapilah mendaftar 10 tahun yang lalu, sabar saja.
Kok mati kami Bapak Ustaz? Niat apa telah disampaikan Allah. Mati jauh itu urusan Allah. Awak kan sehat sadonyo kini kok Pak. Sehat kan? Tapi bisa saya mati beko. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah salah seorang jamaah kita Masjid Al-Huda Tobek Godang. Mari kita sama-sama melayat ke rumah duka. Beliau ikut tadi mendengarkan tausiah Ustadz Ristawardi. Namanya tuh nambah sanda ditunggak tuh. Jangan khawatir loh Bu, bersanda salah. Itu contoh. Ya kan? Ya kan? Jadi kalau ada bapak yang telah mendaftar bertahun-tahun meninggal, ya. Nah, ini mungkin yang lebih jelas ya untuk ke belakang. Karena apa? Karena roh itu Allah yang memegang. Ketika kita tidur, roh dipegang Allah. Orang mati, roh diambil Allah. Orang tidur, kemudian belum sampai ajalnya, dikembalikan oleh Allah. Iya kan? Walaupun ketika tidur itu dia masih bernapas, tapi dia tidak sadar. Itu orang tidur. Orang meninggal, tidak dikembalikan oleh Allah. Kalau kita sudah meninggal dunia, Pak, tidak bisa kita lagi beramal seperti biasa. Kecuali kalau ada 3 yang kita tinggalkan. Pertama apa? Sedekah jariyah. Maka setiap bapak masuk ke masjid ini, jangan lupa mengisi kotak infak. Itulah untuk awak. Yang kedua, kalau kita sempurna mendidik anak kita di dalam agama, dia menjadi anak saleh. Setiap dia membaca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, kalau kita diazab di alam kubur, berhenti malaikat pada saat itu. Yang spesifik ajarkan ke orang. Kadang-kadang orang tak mau Pak. Dia najam iko ilmu ko ganyo anyola na maju tempi deh. Kan? Itu kecil cara berpikir. Kan? Semakin banyak orang yang diajar, semakin diamalkannya, semakin maju dia. Kita menuai pahala bukan saja di dunia, tapi sampai ke alam barzakh. Dikirim pahala oleh Allah, ilmu yang bermanfaat. Kalau tidak ada nanti go tu Pak, tidak ada penyambung amal awak kalau mati. Orang mati itu Ustaz, kalau orang Islam lah ijolah beruntung. Untung. Tabuh di gua tigo badan baganju babalik pulang katampai asa mulo jadi surui ke tanah nan sabingkap. Badarun aye pamandian balas ye bunyi cabiak kapan dikocong di kabek limo langkok si tanggi aye bungo. Bararak lalu ke surau, tibo di surau dibujurkan mair yang salat ampe takbir. Sudah tu menuju ke pusaro, iyolah pandam pakuburan, tak golek di liang lahat, tanah sabingkah bapa kalang, mair yang madok kabilat di bateh papan nan sahalai. Badoroh tanah penimbunan, tataga mejan nanduo, manyalo si pudiang hitam, doa dibaca penghabisan, kubur tatumbun orang pai. Ya itu. Coba ulang balik nama macam. Itulah kalau kita lahir orang Islam. Tapi maukah kalau kita yang meninggal itu suami, lain lalu istri dia teh kubur tu gak semalam maunya awak. Walaupun sirah matonya menangis. Tak. Kalau istri yang meninggal, betapapun cantiknya, sangat sedih suami ini. Anak kita masih kecil-kecil, Dinda. Kenapa Adinda keburu pergi? Sampai nyok kakek kubur. Iya kan? Tapi apa yang terjadi? Besoknya tidak mengakeh lah. Nyok siramnya air. Lah 2 tahunnya siramnya. Deh sayangnya Pak kojo bininya. Orang tak tahu, kiranya nyoba janji je bininya kok. Kalau mati Adinda apabila udah boleh dapat ganti.
Kalaulah tumbuh rumput di kubur kau dah, tunggunya siram tadi. Jadi ibu-ibu yang percaya aja sayang laki kau lah. Ya kan? Awak mati nyo babi ni. Supaya nak gak jarak tanya menyiram kubur saya supaya rumput nak bisa tu. Habis itu jawab Pak. Ya kan? Bapak sekarang bikinlah rumah tahfiz. Bikinlah pantia asuhan. Tiru Ustaz kita Ustaz Samad itu. Uang yang didapatkannya dibangunkan untuk pesantren. Ya kan? Kita yang kaya-kaya lakukanlah itu, Pak. Ini investasi akhirat. Berarti kalau kita begitu, sebahagian harta kita sudah dibawa mati. Memang Allah cuma sebahagian memerintahkan, bukan semuanya. Wa mimma razaqnahum. Kalau sadonya lo biaya awak. Dan Allah nyuruh sebagian. Berarti harta kita sudah terbawa mati. Kalau Pak membuat rumah kos ke rumah kos juga, ya kan? Nah, itu Pak Pasewan, alistri mahasiswa kalau membayi, ya kan? Itu tengkulak awak namanya. Lihat dengar Pak tu. Kalau dapat membuat rumah kos, Pak nak ada. Buat lagak 100 petak para kamarnya, tanyuan ke kampus. Wahai dosen-dosen, bara orang anak kuliah kok utaknya pintar, tapi orang gaibnya miskin. Biarlah tinggal di rumah kos ambo, ndak membayar. Atau ndak ada. Iko Pak Nayan sekali 2 bulan sehonya tu nalai. Juga kan nyobai orang gaibnya banseknya nak sekolahnya. Boleh buat rumah kos, tapi di perayaan untuk mahasiswa dan utaknya santiang, ruang gaibnya miskin. Ya kan? Itu sudah tersimpan harta kita untuk investasi akhirat. Tapi nanda deposito nomor bantu kabun sawit berhektar-hektar, ya kan? Binatang ternak yang dipelihara di padang mengatih Payakumbuh jutaan ekor, itu bapak-bapak barang lapeh alun tantu punya awak tu doh. Kalau awak mati balangkang sambalang kue, awak jangkang orang nanti tinggal 6 kue. Cewek. Ya kan? Lah sampai idahnya orang rumah awak, persiku kan idah, Pak. Sampai bulan 10 hari. Hanya nikah je pacar lamanya. Ambo nak berpencarian dia ndak baat. Cinta kita na lama disambung balik. Pitih udah ambo nak meninggal kau banyak. Nyobao bini barunya tuh ke rumah awak. Rumah awak sama Raja Salman tu rencaknya. Iya kan? Awak itu sedari kubur jelia. Bainfa la ado bersedekah la ado sempilik kariang. Bini lah nyopa bini lo di orang. Nanti bawa ke akhirat la ado. Itu nang kapak pikirannya galak ya. Bagaimana membawa harta untuk mati? Itu caranya. Jadi tirulah dulu agama lain, Pak. Berkubur namanya ke dalam kubur. Bekonya kali itu orang tahu. Ambil. Jadi membawa harta mati itu diinfakkan sebelum kita mati. Karena manusia, Pak, di dalam Al-Quran diceritakan Allah banyak nan manyasa alun bainfak kalau malaikat maut natibo. Bapak baca nanti surat Al-Munafikun. Mungkin banyak kita menghafal ayat ini. Ayat ini yang sering dihafal oleh imam, dibaca ketika salat, bacaannya begini. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Jadi yang melalaikan orang mengingat Allah ini karena mengumpulkan harta. Tidak ada hari nanti senggang dari mengumpulkan harta. Lata kerumpul harta, awak sakit, biarlah habis harta asal penyakit itu manusia ke Pak? Tak tentu kaum muslimin yang mengumpulkan harta tu, ya kan? Ilmu dia pagi, petang, siang, malam, kemudianlah sakit.
Abialah harato nanti kumpul ko abi asalnya sehat. Atau manusia. Jadi manusia ini makhluk aneh. Ya kan? Ketika ahadakumul maut, itu kata Allah. Inyo ndak itu nanya dangano lah tiba malaikat maut inyo membanalai. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kemangang keji Allah. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Seluruh kebun sawitku di Riau ini akan saya lelang, akan bikin pesantren modern. Semua harta benda saya yang ada di bank akan saya cairkan, kemudian akan saya bangun panti asuhan terbesar dan termegah di Riau ini. Akan rencananya tuh. Tapi kutiko malaikat maut lah datang. Lihat mu Allah. Nah, mu Allah apa? Agi Allah kanyo faya. Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau lah sampai ajal ndak bisa ledo bos gitu. Ndak bisa ledo yuang. Iya kan? Adalah mengecek dia teh ndang-ndangan. Iya kan? Kini yang laka mati itu minta hidup balik. Lekan amo sadora tuang angifaan ndak kaden nubah takdir godo gitu. Iya kan? Wallahu khabirum bima ta'malun. Kalau dipindah ke bahasa Minang buruan nanti Pak. Kini mati jelang leje. Dan tahulah perang yang sampili karyang je. Dan hidup yang balik ndak jadi mati tibo perang yang lamuan tu balik kelera. Ndak amu Allah. Jadi sebelum tiba malaikat maut, pindahkanlah harato untuk jalan Allah. Nah, akhirnya ada ibadah cik lain selain dari haji kau untuk bulan Zulhijjah. Mendabih udhiyah. Ya kan? Saya lihat setiap masjid ada ini. Tapi hati-hati, bisa saja udhiyah ini tidak diterima Allah. Kenapa? Yang dikorbankan itu yang jelek dan hati tidak ikhlas. Itu bisa Bapak baca dalam surat Al-Maidah ayat 27. Watlu alaihim naba abnai adama bil haqq il qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Telah engkau baca ya Muhammad kisah putra Adam, Qabil dan Habil ketika kami suruh berkorban, yang satu diterima, yang satu ditolak. Yang diterima itu apa? Yang dikorbankannya yang bagus dan niatnya karena Allah. Yang ditolak itu apa? Yang dikorbankannya yang jelek, niatnya bukan karena Allah. Sepanjang masa akan berlaku itu. Sebab tidak semua kita ini bisa jadi orang ikhlas. Ya kan? Banyak jemaah kok Pak menerima daging berumiknya. Yalah galadi ya penitia. Nyo hagi serame-rame. Dah ada nan daging je. Si koyawi dan berkorban besok dan nanti berkorban ke negari dia. Ya kan? Ini tidak tiru Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sudah diantar daging korban itu ke rumahnya. 100 hikul yang menabih jawi ada antar daging enggak 2 kilo. Ma qarraba ma laisa indi. Apa yang aku korbankan jadi agak jangan boleh dah bagian yang boleh tu dah. Kalau Ibrahim nang kini jangan pak cuba macam itu. Iya kan? Jangan kita korban. Kalau sekarang kan sapi yang kita sembelih atau ada lagi kambing. Ada suatu daerah tidak ada sapi dan kambing di sana, kerbau. Itu rancak lah tu, tambah banyak dagingnya. Kerbau tu. Ya kan? Dagingnya manis tu. Ambo ketika kerajo dulu tu ada kawan menyojuan nasi, ya kan? Nah, itu tidak dendeng ambo tanya, ada goreng kerbau. Ya kan? Itu berarti dendeng masih nambah dari itu. Dipagato rimbang mata kuina pario mata dibuat semelado pakai asam.
Alhamdulillah. Ini dulu di zaman Nabi Ibrahim yang suruh dikorbankan itu anak, Pak. Kalau lain mudah dapat anak tu tak ada. Lah 100 tahun umur baru dapat anak. Lah 75 tahun nikah. Ya kan? Kalau awak kini bapak bakal puru yang saya nak kau sama jorambai di lacuyan. Ya kan? Tengah 2 tahun beranak lo balik, tengah 2 tahun beranak lo balik. Lain kan namu bini apa tu beranak sonsang, kan sakit tu. Tapi nya dia Allah sifat pelupu. Sudah beranak sonsang tu sakit dah aja. 2 tahun sudah tu nya lupa lo beranak aja lah. Jadi kalau ada bini apa lupa, jangan berang tak Pak. Ya kan? Misalnya ada anak Pak Sawali ke pasar dia balian udah itu ya. Kalau putar-putar pasar tu lama lo pulang tiba balian pakai mudah. Ya kan? Awalnya sudah Pak. Gadang jaso ibu-ibu bini awak ko pelupo Pak. Bisa beranaknya sampai soalnya Pak. Setiap beranak tu sakit mah. Itu je. Awikonya lah lupa lo ni. Kalau yang tak pelupo lah nyawa tak boleh apa nakik ni. Baik lo dah ni kelamak dia dah saja. Sakitnya dia. Sekarang yang disuruh sapi. Nabi Ibrahim itu lah dapat anak, tapi babini cek lalu. Babini dia cek lalu Pak. Tapi bukan kemauan beliau. Istrinya yang tua dalam pencarian udah bini dan kedua cek. Supaya beranak. Sebab ambo lah lama kropos monopos. Mungkin aja. Ambo carian udah bini. Siap. Anak angke awak dulu je. Siapa namanya lupa mau ajir. Jadi apa kalau ada anak angke nyorancak apa rupa pengen apa? Boleh dinikahi. Entah boleh tu anak tiri, anak kandung. Ya kan? Pikir je engkau ibu lo jangan ebo lo. Menikah dengan anak angkat beliau orang Mesir namanya Hajir. Ketika akan bergaul dengan istrinya itu, dia baca doa. Jangan lupa ini, yang muda-muda ya, yang produktif. Kalau produktif tu tak tentu depan mu takkan nana masuk muda, tak siang, tak malam, tak tengah hari bergaul dia. Ya kan? Baca doanya. Bismillahi Allahumma jannibni wa jannibis syaitan ala ma razaqtani. Dengan nama engkau ya Allah kami bergaul suami istri. Dan hindarkanlah kami dari bisikan-bisikan setan ketika bergaul ini. Contohnya, ketika bergaul jo bini itu nanti bayang pacar lama. Atau digadu setan awak tu Pak. Ada sojinya awak padonan dipergauli bini. Itulah digadu setan awak bersanggama dengan istri kita. Kalau ada Pak itu ubahlah perangai. Lain teringat Pak tu. Jadi sirangka anak awak dia apa dia tahu sirangka? Sirangka kalau sudah batalu aja sakit-sakit, talu kau mana teh batanyonya kanaknya saja kalian keluar dari talu lebih perhatian ayah lah iya. Bahaya nampak di kalian. Ayah madok ke Sumatera Barat, piarah jalan ayah arah ke Kampar. Ya. Cerangkak kami itu jalan. Lai tahu ang sebabnya kau. Nak tahu dah ya. Iko dek kaki ang dulu kabar gaul jo nenek ang. Indahnya baca bismillah. Mayri ang jalan ayah jadi. Jangan tiru lendak na ayah kamati lai kamamado kesinan langkah di. Jadi kecil nak cerangkak. Lamati ayahnya kali berubah jalannya sampai gini. Di apaknya Maryam, anaknya Maryam. Jadi Nabi Ibrahim meminta sesudah itu min salihin.
ketika disampaikan akan menyembelih dia untuk korban tahun itu. Sana perintahku dalam mimpi, Pak. 2 kali mimpi ko dipayunyo istri ini. Dia udah mimpi ya. Nyuruh dia Allah mendabi anak aku. Cali lah dulu dah. Mungkin mimpi ko bungo lalo. Adilangan kecil istri ko karena anak ko baru punya. Tapi malam besok barulah mimpi balik. Iya kan? Disampaikan anak lah. Ya bunaya, inni ara fil manam. Nah, ayah bermimpi malam nah. Mimpi ayah, anni azbahuka. Rasanya ayah disuruh menyembelih engkau. Ini sudah 3 malam nah. Fanzur maza tara. Bagaimana pendapatmu nak? Anakku ba? Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Anak ini penyantun. Apa katanya? Qala ya abati fa'al. Ayah, kerjakanlah matu maru sesuai je perintah Allah. Satajiduni, Allah akan mendapati saya dalam keadaan sabar insyaallah. Ambo dulu anak ambo enggak penyantun kok Pak, tinggal di Cakung Jakarta di Kelurahan Pegilingan. Badan badago ganteng tapi kulitnya hitam. Sama jo kayu tepanggang. Ya kan? Pi potongannya gagah. Apa nyantun panelepon panggalak piko kadidabi kau mungkin tak mau. Namanya si Padli yo ya. Tahun kini ayah mimpi serupa Nabi Ibrahim nah. Untuk korban tahun kini Padli nang kadidabi kecil Allah. Sebab Padli nang lega gaput ba pandapet Padli nah. Hanya galak ya kan? Ya, ayah akan lega gaput ya. Umur ayah lah 71. Lapat tuik mati je. Aku ayah saya tidak bisa. Aja ya. Akini ndak anak le do Pak Jawi Bantiang Kabau kan? Kamian. Kalau jadi didabi anak dulu Pak, mendabi anak 7 tahun. Iya kan? Jadi besok amba usulkan apa-apa ibu-ibu dan satu korban kok layak muah. Kan awak disunatkan hadir di tempat penyembelihan. Banyak hikmahnya tuh. Sabalun jawi ko disembelih babisi apa ke telingonya sebelum takbir. Nang ke kami bisi Ustaz. Alah babini yang. Tanyong ke jawi itu. Kalau pandai lah dia menjawab alul ledah. 5 tahun umur dia baru dah. Mah dengan kababini lah. Ya kan? 5 tahun lah kena dabih. Kuara gaik-gaik juga. Alunya kena dabih. Bersyukurlah kita jadi manusia. Itulah nasib Jawi atau sapi. Nanti ketika lehernya digorok, Bismillahi Allahu Akbar, menyembur-nyembur darah. Saat itu Bapak tadahkan tangan, keluarkan air mata. Saya manusia biasa ya Allah. Manusia yang banyak dosa semenjak balik ya Allah. Lihat ya Allah. Banyak hikmah. Ya kan? Nah, jadi hadirlah ke tempat penyembelihan. Agar kita semakin sadar kita makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Nah, sudah tu ada orang bertanya ke Nabi berapa halonya. Dan Nabi menjawab tu sebab solawat ini tanya orang ku jawab. Min kulli sya'ratin hasanah kecil lagi. Setiap alai bulu jawi itu cik halo. Ada tak tukang jagal nam pernah metong bulu jawi? Janggui emoga payah metong juga. Apalagi bulu jawi. Ba mengko panjangan janggui Ustaz orang salafi. Janggui ko ndak pakaro salafi gitu. Kalau ulama salaf itu memang betul mengikuti rabi, mengikuti sahabat, mengikuti tabi'in, tapi janggui ndak ada kaitannya juga itu. Cuma disunahan kena Nabi kok layamut. Nyo ada juga gunanya go Pak. Walaupun indakna sunnah,
Elok pulo berumpui panjang dimakan jawi balang tigo. Elok pulo berjanggui panjang salemo jatuh di tampuangnya. Jadi melaki awak ambil tisu je lah laki sih. Nan kedua main dengan karajo tukang cukup. Tapi kalau benar ini sunnah, ya kan? Saya akan mendapatkan pahala dengan memanjangkan jenggot. Adalah kawan lain lo ustaz tidak biasa lah sama je janggu ikan biang aja. Yo ko akan yo gian amo lah orang. Ya. Itulah tausiah apa-apa di dalam surga. Doakan ambo doakan apa? Ya Allah, sehatkan ya Ustaz Ristawardi, banyak undangan orang nang kanyo panuh ilai. Ya kan? Jangan disumpahi nak bu. Kalau ibu sumpahi bini ambo lah mati, terambo dimpi janjang nambo. Sudah bini mati ambo ibu sumpahi no. Doakan ambo bisa aja menurut semua undangan. Dan saya minta sehat kepada Allah karena usia 71 bukan usia yang muda lagi. Namun anehnya banyak orang minta foto jombo. Oh, ini bapak ini. Ya kan? Manga kalian mau foto orang gaik ke? Jadi adalah suatu kebanggaan nampaknya di orang ko bawa foto jo Ustaz viral. Ibu-ibu bapak, ambo mengandungan kecil ko pak, itu lidah nama kerajaan. Kalau apa sedang menyai ubi untuk makanan itu, luko tangan apa dipisau badara. 2-3 taweh penawa sanang menindak tampak bakih jo betadinnya sehat jo. Tapi luko di lidah sari ubenya. Mendanyui kau bunubun manggaga karantayati di luar mungkin tak mengasan di dalam menaruh dandam. Samo jo kain balipe dalam mari. Disangko boleh buah nipah kironyo ampe bapak sagi di luar lipek nak berubah di dalam kok cair tiup ragi. Kok ado apa-apa nanti singguang jo lidah ambo serupa kain balipek cair tiup ragi tadi. Ambo mohon dimaafkan dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ledege maaf ambo tak? Salah ka Allah ambo minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, jadikanlah jamaah ini jamaah yang baik ya Allah. Jadikanlah negeri kini negeri yang aman ya Allah. Jadikanlah rumah tangga beliau-beliau ini rumah tangga yang sakinah mawaddah ya Allah. Dan nanti meninggal dunia matikanlah kami husnul khatimah dan masukkan kami ke dalam jannah ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Boleh hamba berpantun penutup. Di mana letak jalan kagugut dake simpang padang luar. Sungai Tanang je Bukit Tinggi tasabui ayahnya jani. Di mana cako pintu ke masuk, sinalo pintu ke keluar. Lah de lape jamaah juatinan suci jemukonan jani. Apa kira lah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.